wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya anggotanya Sunia, saya Anissa Fitriani, dan saya Fasya Putri. Di sini kami ingin menampilkan video tentang hadis-hadis tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas hadis produksi. Pengertian produksi. Menurut Dr. Muhammad Rawas Qolahji, kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu silatin, yang artinya mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau khidmatu muayyanatin biistighdami muzayyajin min anasir al-intaj zamina ittaru zamanin muhaddadin, yang artinya layanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Menurut Kaf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kegiatan produksi merupakan mata rantai konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Adapun fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Adapun prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak, yaitu yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercelah karena bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kezaliman. Yang ketiga, larangan melakukan ikhtikar. Yang terakhir adalah memelihara lingkungan. Adapun ayat dan hadis tentang produksi. Salah satu ayat tentang produksi yaitu ayat yang berkaitan dengan faktor produksi tanah dalam surat As-Sajdah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna nasuqul ma'a illal ardi juruzi fanukhriju bi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusahum afala yubsirun, yang artinya, dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka, mengapa mereka tidak memperhatikan? Quran Surah As-Sajdah ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam. Dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya atau diproduksi dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya, dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut. Ayat ini juga memberikan kepada kita untuk berpikir dalam pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses turunnya hujan. Tumbuh tanaman menghasilkan dedaunan dan buah-buahan yang segar setelah disiram dengan air hujan dan pada akhirnya dimakan oleh manusia dan hewan untuk dikonsumsi. Sedangkan di dalam hadis, salah satunya yaitu Nabi mengatakan, seorang yang mempunyai sebidang tanah harus menggarap tanahnya sendiri dan jangan membiarkannya. Jika tidak digarap, dia harus memberikannya kepada orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi bila kedua-duanya tidak dia lakukan, tidak digarap, tidak pula diberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya, maka hendaknya dipelihara atau dijaga sendiri. Namun kami tidak menyukai hal ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini memberikan penjelasan tentang pemanfaatan faktor produksi berupa tanah yang merupakan faktor penting dalam produksi.
Tanah yang dibiarkan begitu saja tanpa diolah dan dimanfaatkan tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak bermanfaat bagi sekelilingnya. Hendaklah tanah itu digarap untuk dapat ditanami tumbuhan dan tanaman yang dapat dipetik hasilnya ketika panen dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan. Penggarapan bisa dilakukan oleh si empunya tanah atau diserahkan kepada orang lain. Adapun tujuan produksi, menurut Najatullah As-Siddiq, tujuan produksi sebagai gimana? Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, bekal untuk generasi mendatang. Yang keempat, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya berpendapat, kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada 3 kategori, yaitu daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Adapun faktor produksi, yang pertama, tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan oleh Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan ketuntunan hak milik melalui produksi. Dan yang terakhir adalah modal, manajemen, dan teknologi. Konsumsi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi baik pakaian, makanan, dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup. Islam melihat perilaku konsumsi pada dasarnya dibangun atas 2 hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau manfaat. Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang bila ia tidak butuh dan mendapat manfaat darinya. 2 unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri, karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa hal yang melandasi perilaku seseorang konsumen muslim adalah keterkaitan dengan tujuan konsumsi. Perekonomian Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan yang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas kepada umat Islam. Dengan berdasarkan pada petunjuk-petunjuk tersebut, maka kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan agar manusia mencapai kejayaan atau falah di dunia dan akhirat. Segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan Dia menunjukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dalam Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia, yaitu pengabdian sepenuhnya kepadanya. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam konsumsi, seseorang muslim harus memperhatikan kebaikan atau kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya. Para fuqaha menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama, wajib, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdampak pada dosa. 2. Sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seseorang muslim mampu sholat dengan berdiri dan mudah berpuasa.
Yang ketiga, mubah, yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. Yang keempat, konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Adapun hadis Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk dan arahan kepada umat muslim dalam melakukan konsumsi. Di antaranya adalah A. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa kecongkakan dan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmatnya atas hambanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 6408. B. Jauhilah olehmu berfoya-foya, karena hamba-hamba Allah yang taat itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Selanjutnya, pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu wholesaler atau distributor atau agen yang melayani pembeli. Keberadilan dalam pendistribusian tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Akan tetapi, diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta rampasan atau fai'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ayat di atas memberikan isyarat bahwa tujuan pendistribusian harta adalah lebih menitik beratkan kepada orang yang sangat membutuhkan secara adil, seperti untuk kepentingan perjuangan Allah dan Rasul, untuk orang yatim, orang miskin, dan kaum kerabat. Jangan hendaknya dimonopoli oleh orang-orang berkuasa lagi kaya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional atau national income adalah teori yang tidak dapat dibenarkan, dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan, melainkan buruknya distribusi makanan menurut Ismail Yusanto. Tujuan distribusi. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif, dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan memperbolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kedua, antara dua penyelenggara muamalah tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akad-akad. Yang ketiga, tetap berpengaruhnya rasa cinta dalam menyebut. Yang keempat, jelas dan jauh dari perselisihan. Selanjutnya, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tujuan dakwah, yakni dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bermaksud menjadikan insan yang berakhlak karimah. Yang ketiga, tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi sehingga tidak terjadi kerusakan dan perkelahian. Yang keempat, tujuan ekonomi, yakni pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan SDM, kesejahteraan ekonomi, dan penggunaan terbaik dalam menempatkan sesuatu. Etika distribusi. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Yang kedua, transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Yang ketiga, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Yang keempat, tolong-menolong, toleransi dan sedekah. Yang kelima, tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi
Yang keenam, tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Yang ketujuh, larangan iktikar. Iktikar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga. Dan yang kedelapan, mencari keuntungan yang wajar. Maksudnya, kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mungkin, yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sekian video materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.